TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Cuaca yang panas memang bisa menghadiri kegiatan fasilitasi rancangan APBDes tahun 2024 di Desa Pandak yang kebetulan desa terakhir yang harus kami kunjungi. Setelah kemarin minggu lalu kami sudah melaksanakan di desa yang lain. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bahwa kegiatan pada siang hari ini adalah merupakan suatu proses kegiatan yang harus dilaksanakan dan jadwal sudah dalam penganggaran tahun 2024. Saya percaya di tingkat desa dengan Pak Setdes ini sudah melaksanakan kegiatan sudah dengan jadwal baik dengan musyawarah ataupun dengan
koordinasi dengan pemerintah, dengan BPD ataupun dengan masyarakat dari pendamping lapangan desa ataupun pendamping desa, sehingga untuk pemaparan pada siang hari ini tentunya bisa lebih sudah 80% lah untuk bisa kami nanti diskusikan, kami mungkin bisa mengoreksi apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang harus ditindaklanjuti hubungan dengan pengelolaan salah satunya adalah dana desa. Karena di dalam dana desa sudah ada yang prioritas yang harus dilaksanakan oleh desa di dalam pelaksanaan penganggaran di tahun 2020. Nah, kebetulan ini hari ini ada beberapa peraturan ataupun permendagri semuanya dengan anggaran tahun 2024 nilainya yang sudah muncul, sehingga lebih banyak lagi untuk bisa mencantumkan besaran-besaran anggaran yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Nah, tentunya nanti juga mohon perhatiannya beberapa pesan-pesan ataupun masukan dari Pak Camat yang kemarin sudah dilaksanakan hubungannya dengan pelaksanaan penegakan hukum, kemudian penanganan stunting yang lebih baik lagi, kemudian peningkatan SDM hubungannya dengan misalnya juga lingkungan honorarium di setiap kegiatan. Monggo kita nanti bisa bersama-sama lah. Kami mohonkan dari tim dari Mas Iskandar, Mas Emkang dan PD nanti untuk bisa mencermati hal-hal yang disampaikan oleh Pak Sekdes nanti di dalam pemaparan rancangan APBD di tahun 2024. Saya kira itu mereka. Sekali lagi kami terima kasih Pak Kades yang telah bisa menghadirkan semua perangkat desa untuk bersama-sama lah kita minimal perangkat desa yang lain yang membutuhkan tupoksi pokoknya bisa mengetahui tentang kegiatan desa yang akan dilakukan di tahun 2020. Untuk kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan Bapak Sekdes Kecamatan kepada Pak Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Camat Basuradin yang kami hormati, kunjungan hari ini dilakukan serta tim evaluasi APBDes 2024 Desa Wandak yang hormati, kepala desa Wandak serta dengan perangkat pendamping 2024, bahwa untuk tahun 2024 ini banyak kegiatan yang hampir sama dengan 2023, namun ada beberapa hal yang memang karena aturannya harus dirubah. Misalkan untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan rutin pada intinya hampir sama 30%, untuk 2024 100%. Dan untuk tamsil insya Allah 2024 karena kita sudah ada gambaran jelas sudah di depan mata rapat, jadi ini sudah kita masukkan dengan hasil sewa yang disepakati atau yang dimusyawarahkan bersama antara kedua belah pihak, sehingga angka-angka yang kami munculkan pun sudah hampir mendekati real. Kalau tahun kemarin itu ada nilai sewanya kan sangat tinggi, masih 150, namun untuk 2024 sewanya hanya 80 juta per hektar. Jadi itu yang secara umumnya seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain untuk pembangunan khususnya Banyu Kabupaten ini 2023 kita silpakan karena sudah tidak mungkin, karena baru masuk minggu ini, hari ini baru masuk di rekening, sehingga kita tidak bisa sulap untuk 2023 ada kegiatan Banyu Kabupaten
sehingga diceritakan untuk 2024 masuk, sehingga rencana untuk 2024 setelah APBDes ini ditetapkan bisa per Januari kita laksanakan rencana seperti itu. Jadi secara umumnya seperti itu. Kemudian secara rinci bahwa era APBDes untuk 2024 Desa Pandak secara umum bahwa pendapatan desa itu ada 6.874.475.787 rupiah. Dimana nanti ini juga ada jelas ada perubahan karena ADD yang kita dapatkan tadi dari Pak Musman itu masuk hanya 463.862.746, mana di sana berarti ada naik yang tadinya kita tulis 454.971, berarti kan ada selisih sekian juta lagi, ini 463 ya, kan ada tambahan. Jadi alhamdulillah nanti di pengganja pun kita berubah. Ini yang secara real jelas nanti kita ubah itu APBD bahwa dari pendapatan desa 6.870.000.000 sekian itu berasal dari untuk PAD itu 4.532.350.000 rupiah. Kemudian dari dana transfer yang terdiri dari alokasi dana desa ADD itu yang tadi tersana tulis 454.971.565. Otomatis nanti kita ganti dengan yang sesuai SE 463 itu nanti setelah hari ini. Kemudian dari pendapatan dana desa 1.052.493.000. Sedangkan dana dari Bangyu Kabupaten 526.246.500 rupiah. Bangyu Provinsi 215 juta. Ini kita anggarkan di pendapatan 215 juta itu yang berdasarkan nomenklatur kemarin yang sudah masuk. Sedangkan informasi yang kami terima sebenarnya masih ada Bangyu Provinsi untuk 2024, namun karena kejelasannya belum pasti ini belum kita masukkan. Ini yang sudah ada gambaran di depan mata aja. Kalau yang Bangyu Kabupaten itu kan aktualnya 50% dari ADD. Sehingga harapan kita bisa terrealisasi. Dan untuk pendapatan bagi hasil pajak atau BAPLB 81.414.722 rupiah. Sedangkan dari dana lain-lain ini 12 juta. Ini dana lain-lain ini kita dapatkan dari bunga bank, di BPD. Ini kita anggarkan 12 juta. Ya alhamdulillah untuk tahun ini bisa real 10 juta sekian. Nah, untuk 2024 harapannya bisa masuk 12 juta lebih malalnya. Karena setelah PAD masuk otomatis ada tambahan bunga masuk. Kemudian untuk belanja desa Pandak adalah sejumlah 7.629.338 rupiah. Di mana dari 7 miliar sekian itu untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 3.679.531.432 rupiah. Ini semoga harapan kita bisa terrealisir kalau dari kurator nyaur. Dan untuk bidang pelaksanaan pembangunan
Rp2.491.184.410. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp329.286. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp226.304.210. Dan untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Rp287.800.000. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp906.762.509. Pengeluaran pembiayaan Rp770.608.958. Hingga selisih pembiayaan Rp136.153.551. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk penyelenggaraan belanja silkat, tunjangan dan operasional pemerintahan desa Rp3.198.323.571. Untuk penyediaan sarana pelaksanaan pemerintahan desa Rp157.668.347. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan statistik dan kearsipan Rp46.880.000. Untuk penyelenggaraan tata pelajar pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan Rp222 juta. Subbidang pertanahan Rp52.659.514. Hingga jumlah untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah Rp3.677.531.432. Dan untuk bidang pembangunan, subbidang pendidikan Rp315.274.210. Subbidang kesehatan Rp739.026.200. Subbidang pemerintahan umum dan penataan uang Rp1.032.984.000. Untuk subbidang kawasan pemukiman Rp140 juta. Subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika Rp6 juta. Untuk subbidang pariwisata Rp57.900.000. Hingga jumlah untuk pelaksanaan pembangunan Rp2.481.184.410. Untuk bidang selanjutnya adalah untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Rp85.780.486. Untuk subbidang kebudayaan dan keagamaan Rp146.628.800. Subbidang kepemudaan dan olahraga Rp75.400.000. Subbidang kelembagaan masyarakat Rp20 juta. Jumlah untuk pembinaan kemasyarakatan Rp327.809.286. Dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, antara untuk subbidang pertanian dan peternakan ini Rp134.025.000. Untuk subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa Rp18.524.210. Subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga Rp37.400.000. Subbidang ekonomi untuk koperasi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM Rp16.355.000. Subbidang dukungan penanaman modal ini Rp20 juta. Jumlah untuk pemberdayaan Rp226.304.210.
rupiah. Selanjutnya untuk bidang 5, yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Di bidang penanggulangan bencana 10 juta, subbidang keadaan darurat 15 juta. Sedangkan untuk subbidang keadaan mendesak yaitu BLT 262.800.000 rupiah. Total untuk bidang bencana adalah 287.800.000 rupiah. Sedangkan untuk penggunaan dana desa, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan kita alokasikan 20%, yang 23%, 23%. Ini untuk jalan usaha tani, bantuan bibit peternakan dan sayuran, pengadaan traktor dan kultivator untuk pelabuhan untuk petani. Sehingga jumlah untuk ketahanan pangan adalah 245.762.500 rupiah. Untuk BLT yaitu 25% kita maksimalkan. Jadi demi menjaga kestabilan dan kita ngikutin aturan saja untuk BLT 25%, karena ini adalah bagian uang masyarakat, sehingga kita memaksimalkan untuk BLT 73 KPM sejumlah 262.800.000 rupiah. Ini semoga tidak ada yang berubah atau tidak meninggal. Itu masih sama. Masih sama. Karena orangnya masih sama. Iya. Masih sama. Ya, kecuali dari 73 ini ada kenaikan, nggak ada kenaikan yang tadinya miskin, jadi tidak miskin banyak ikan ya. Ya, kalau mungkin meninggal tidak ada warisnya lah, itu kita ganti. Tapi kan masih ada gitu. Jadi kita masih gunakan jumlah yang sama dengan tahun 2023. Dan untuk selanjutnya, bahwa kita ketahui bersama bahwa kenapa kita menggunakan dana desa. Karena kebetulan jalan usaha tani di Pandak itu belum selesai. Lanjutan lah ya. Ya. Baru kemarin sudah kita anggarkan dan sudah dilaksanakan. Itu masih belum selesai karena masih panjang. 220 meter, 22 ya, 222 meter. Sedangkan lebarnya kan 3 meteran. Ya, itu kebetulan lokasinya di sebelah selatan makam desa, dari makam sampai sawah, ujung sawah. Itu kebetulan berada di sebelah timur wisata. Berbatasan. Itu untuk jalan usaha tani, jangan bantuan bibit peternakan dan sayuran ini sudah jalan, sehingga kita sifatnya pemeliharaan pada para petani atau KWT yang jalan. Jangan untuk traktor, ini kenapa kita adakan untuk 2023 traktor desa itu hilang mesinnya, sehingga kita nggak bisa beli lagi dari iuran, nggak mungkin. Sehingga ini kita anggarkan untuk ketahanan pangan, itu pembelian traktor. Syukur tidak hanya mesinnya, berikut bodinya keseluruhan. Jadi kalau kita pembelian hanya mesin nanti repot LPG-nya. Jadi belinya satu unit sekalian. Tapi nanti traktor yang lama supaya mereka bisa urunan untuk cadangan. Iya, untuk cadangan. Untuk harapan kita dari itu, ya sekalipun di Pandak masih ada traktor, tapi kan traktor bakal. Jadi ya jelas ongkosnya lebih banyak. Harapan kita seperti itu untuk ketahanan pangan. Sedangkan secara umum itu untuk Banyu Kabupaten, karena harapan kita nanti di awal 2024 itu kita melaksanakan Banyu yang silva 2023. Begitu ini ditetapkan, nanti kita bisa garap karena dana kan sudah masuk rekening. Seperti tahun kemarin, tahun ini 2023 sama kita garap silva. Kalau dijalankan sekarang pun yang marik-marik kan gajinya tahunnya nggak mencukupi.
untuk sekarang itu. Dan untuk konsideran perdes dari kuliah tadi bahwa kita ya menggunakan konsideran ini, namun ada bagian-bagian urutan yang kita rombak, urutan di dasar hukumnya kita rombak, tapi tidak kita buang, malah kita tambahi di bagian ini. Nah, bahwa mulai dari menimbang dan mengingat, untuk nomor 1 sampai nomor 5 aja itu kita gunakan itu, dan untuk ya bawahnya nanti bawah. Pak Nano, untuk yang konsideran ini kan sudah ada yang dibagi, Ya. kita cermati saja apa yang koreksi dari kita. Ya. Ini orang kesembuhan begitu. Ya. Ini selesai dan Oke, yang kami kira itu Pak, secara umumnya yang kami sampaikan itu tadi, nanti hal-hal yang terkait dengan kekurangan ataupun hal yang perlu dicermati bersama, nanti kami pasrahkan kepada tim evaluasi dikeksamakan. Dan konsideran sudah kami sampaikan tadi, ya seperti itu adanya. Nanti apabila ada hal yang memang perlu dirubah, ya kita ubah seperlunya, ataupun sampai dengan aturan-aturan yang mungkin belum kita terapkan, ya kita masukkan. Kami kira itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kepada tim evaluasi, kami persilakan untuk menanggapi dan menyampaikan pengkajiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing dari kami tetap bisa memberikan masukan. Nanti monggo Pak Usman, nanti Pak Mus, Pak Ketia begini. Pak Usman dulu silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Pak Sekda, Pak Universitas Pak Soto, Pak Mungkin Pak Putri, Mas Diko, Mbak Eka, Mas Dipun, dan yang kami hormati pula Pak Kasitos Sekretaris Kabupaten Pandak dan teman-teman tim penyusun KPPS 2024, Pak Sekdes, Pak Alikato, Pak Darsono, Mbak Eka, Mas Andri, dan yang di luar. Langsung saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengapa kami berkunjung ke Desa Pandak, ingin ketemu dengan semuanya Pak Kades. Jadi kita bisa ketemu dengan penyusun, BPKD, dan lain sebagainya. Sehingga kami kepingin memastikan APBDes yang tersusun di Desa Pandak ini, ya kalau kita regulasi yang sudah biasa kan Pergub 56 2018, mungkin Pergub 8 katanya dengan pengadaan barang jasa di desa. Ada regulasi yang terbaru Pergub 66 kaitannya dengan standarisasi satuan. Dan tentunya aturan yang di atas adalah yang Permendes 7 dan Permendes 13. Mungkin kami ingin masuk di konsideran dulu. Konsiderannya Mbak. Maksudnya per KLKPP itu kan kita tidak menggunakan per KLKPP karena kita menggunakan Pergub 8 dengan pengadaan barang dan jasa. Nanti itu dihapus. Ya sebentar kan ya nomornya kok. Terus peraturan Menteri Keuangan itu mau dipakai apa mau masih menunggu lagi terbit PMK yang lebih baru. Standar di Yang ini yang di bawahnya peraturan Menteri daerah tertinggal. Ini memang spesial Pandak karena tahunnya apa ya Pak? Iya, terbaru. Lihat aja. Ya berarti kiriman ini kalau kiriman dari gas yang berarti baru saja dulu. ya. Kalau yang permen yang nomor 7 itu tidak ada tahunnya. Tapi kalau yang Permendes 13
petunjuk operasional dana desa untuk tahun anggaran 2024. Itu rincian prioritas itu Bu. Tidak ada tahunnya Pak. Hanya Coba dilihat saja. Yang Cuma nunggu nih. Belanja makanannya ya karena nyong juga makannya mau kanan sih kan ngirimnya kementerian tersendiri kan di Padakna begitu. Itu kayaknya nggak ada tahun 2024-nya. Kalau dihapus Mbak. Terus ditambah lagi yang terbaru yang Permendes 13. Ya udah benar. Iya. Iya. Nanti nomor 18-nya kalau tidak ada yang dihapus di atas, nomor 18-nya adalah Permendes 13. Bisa memang kopi dulu. Oh iya, iya apa ini? Kalau nggak bahaya jangan. Jangan. Kalau tidak Jangan sampai yang tanggung jawab. iya lebih mahir. Yang baru berapa? Iya, memang itu semuanya. Titik. Iya. Sampai aja. Mungkin kesannya maju. Ya. Itu perangkat. Nomornya diganti. Terus nomor selikur Pak. Iya, ini ya mantap. Penting eksis. Iya, maaf, usaha. Ya, tanggung jawab apa? Iya, salah. Nah, lapak nomor selikur di Pergub Iya, 21 2015. betul. Ya, iya sama-sama ini. Bu. Salah teman-teman. Sama, Nomor ekor Ya, sama. ya. diganti. Saya udah Itu ngerasakan. kan ini sudah buka web tahun Iya, 2020 kok Pergub 8. 8 ya. Ya, Oh ya betul maju ya. 28, 2023, 22. tentang pengadaan barang jasa di desa. Oke, aku ganti gambarannya itu berdiri di mana nomornya kira. Oh, boleh ya. Kapal. Berarti kan karena tahunnya lebih lebih tua apa berarti harus ditaruh di bawah yang lebih 8.
di pasal 3 itu kayak ini asiji lah, tapi orang tuanya apa lah. Pasal 3 kegiatan yang belum dilaksanakan. Terus masuk di pasal 6. Di pasal 6 di yang poin yang setelah saya hitung orang kalimat yang kedua. Kepala desa dapat mendahului perubahan APBDes, apa APBDes untuk perubahan itu belum apa ya Pak? Mendahului APBDes dengan melakukan Terus melakukan perubahan ya. Menerbitkan apa malah perubahan Pak? Itu yang dikonsideran saya kira cukup, mungkin nanti ada tambahan dari teman yang lain monggo. Terus saya melanjutkan ini dengan apa? Perbu 56. Ini kan kalau Perbu 56 2018 evaluasinya kan menanyakan kaitannya dengan ada enggak penyertaan modal BUMDes. Penyertaan modal enggak ada, tapi kan belum ada karena BUMDes belum ada penyertaan modal. Kami berharap karena mestinya satu-satunya unit usaha di pemerintah desa adalah BUMDes begitu. Mestinya semua APBDes yang untuk penyertaan modal, pemberian modal mestinya mekanismenya melalui BUMDes. BUMDes tentunya ada unit-unit usaha. Nah, mudah-mudahan saja ini sudah berbadan hukum ya Pak Miko ya. Belum. Sertifikatnya apa udah kurang badan hukum dulu aja. pernah berada hukum tapi langsung batal lebih hukum. batal lebih hukum. Ya, artinya monggo karena Ini lagi diusahakan lagi. ya artinya diusahakan dengan keseriusan, artinya namanya usaha kan mestinya ada step by step sudah sejauh mana, jangan sampai kita lagi diusahakan, lagi diupayakan. Kita bukan, tapi saya kepengen BUMDes yang ada di Batu Raden ini khususnya yang mestinya semua sudah berbadan hukum, apalagi kalau sekarang itu BUMDes harus berbadan hukum karena Kalau di kayak Mas Mito Menerima bantuan. ini ya di samping menerima Desa bantuan saya udah semua tinggal. bisa disebut BUMDes karena sudah berbadan hukum begitu, karena di regulasinya aturan mainnya mengatakan Ngorong-ngorong udah Kami berkali-kali. berharap dan bila ahli apa salah masa nampak itu BUMDes ora jalan gitu, nanti menjaga memberi motivator. iya Kalau boleh Ya nanti dijawabnya nanti boleh Pak. lagi tinggal orang baik sekarang karena belum ada ini ada di Sogi salah karena kita salah Ya tadi sih memang kalau melihat kegiatannya ya belum melihat tercantum di apa ya. itu bukan penyertaan modal 20 juta itu pelatihan. Nah, artinya di sana nyongkal masa tulisan sini kono pernyataan modal begitu. Makanya saya timbul pertanyaan, pernyataan Latihan modal ini penting, mari ya. siapa? Maksudnya penanam. Karena di situ tulis Penanaman. 10 juta apa berapa Bukan tadi? penyertaan. 20 juta. 20 juta. Ya, artinya ya karena di situ kan tadi ada UMKM, ada apa untuk modal begitu. Hingga pemahamannya saya yang dengan penyertaan modal mestinya atau pemberian modal adalah kepada satu-satunya unit apa usahanya pemerintah desa Ya, adalah BUMDes begitu. Ya. Kita harus menyamakan persepsi ini, jangan sampai desa terus mengurang-urang mari kelompok itu yang menjadi menurut saya menjadi tidak pas. Terus yang kedua kaitannya dengan honornya atau insentifnya RT RW, apakah sudah sesuai dengan Pergub 66 atau belum? Kalau yang maksimal kan 100.000, terus honornya BPD maksimal ketuanya 600.000. Sini 550.000. Tadi kan Kurang dikit. kurang sedikit. Nah,
Tapi kan suka PAD. Ya artinya, monggo artinya yang penting honornya, insentifnya BPD itu tak gabung tak apa itu kan mestinya tetap anggaran arep memenuhi SHS-nya, harusnya yang misalnya baru tadi akhirnya genep 100 ini digenepi yang lain mestinya enggak, jadi dengan terpenuhi di salah satu sisi begitu. Kita tidak bisa memaksimalkan, tapi kan namanya lebih dari itu tidak bisa begitu. Walaupun nyatanya ada sih, bukannya kan malah ada desa yang salah satu desa ada yang ngunyung kan honore begitu. Masa sih begitu? Karena saya yakin setiap desa ada aja besar kecilnya yang nggak sama. Ternyata di sana dia menerima satu kaligus ngomongnya THR begitu. Padahal menandatangani ada stempelnya, stempel RT, tapi ngomongnya orang apa? Honor, karena yang disampaikan diberikannya dilalai momennya momen pas bada begitu. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan tadi kami kepengin nanti mohon penjelasannya. Tadi kan PAD-nya Pandak di Pangan. Nanti kami kepengin melihat sumber pendapatannya dari mana, sehingga nanti tidak selalu nanti dipanggil dari KPP Pratama angkanya 7 miliar realisasinya orang anak, sehingga ini hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali. Mudah-mudahan nanti ini sudah kelihatan apanya Pak, hilalnya ya Pak. Hilalnya sudah kelihatan, mudah-mudahan saja tinggal Hari ini kok ya. tinggal programnya Baik ya. Terus kaitannya dengan yang tadi, kaitannya dengan alat-alat yang diberikan kepada masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Ya mohon maaf Pak Kades, ini demi keberlangsungannya. Misalnya beli traktor, nantinya ya tetap ada ketentuan mainnya. Atau mainnya dipertanggungjawabkan secara jelas. Kalau memang dia sewanya berapa, untuk supirnya berapa, jadi tetap kalau misalnya ada yang hilang, ada yang tidak serta-merta langsung minta ganti begitu. Jadi ada proses pertanggungjawaban, secara organisasi pun mereka juga mempertanggungjawabkan. Jadi saya tidak bela di sana sini, tapi bagaimana sebuah inventaris harus diamankan begitu. Jangan sampai ini kejadian di negara lainnya karena kemudian dua traktor dua molen alasannya ya mesti klasik, kayaknya apa orang bayar bodol wis dibalekna. Nah hal-hal yang semacam itu yang tidak bisa jangan sampai terjadi, sehingga aset yang kita miliki minimal pemeliharaannya jalan begitu. Jangan sampai nanti bodol, Kades, ganti Pak, itu rusak. Mau dana desa. Saya mau ngapikan penakan, nyari apa lu cari nyok kalau cari. Pak Kades banget. Nganggone dana desa mani. Tadi saya juga mohon maaf kaitannya dengan tadi ada penanganan sing darurat seperti apa, yang penanggulangan bencana seperti apa. Karena pemahaman kami sudah tidak ada COVID, berarti penanganannya hanya cukup yang penanganan mendesak bencana dan yang mendesak. Yang mendesak yang kaitannya dengan PRT. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tentunya saya banyak ngomong, masih banyak salah Pak Sekdes, saya mohon maaf. Bila itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang kegiatan fisik 1. Untuk ditampilkan. Apakah di desa Pandak ini dalam menyusun RAB-nya sudah memenuhi kaidah-kaidah di Pergub 8 maupun di Pergub 66. Itu saja Pak tambahannya. Untuk Pak Sek, langsung diambil aja nggak apa-apa. Terima kasih. Oke. Langsung aja, yang pertama masalah PAD, bahwa PAD Pandak tertulis di sini adalah 4 miliar rincian. Paling top Rincian. bahwa PAD Pandak itu pendapatannya adalah dari untuk
sewa pokok tahun 2024 satu lokasi jumlah 817.600.000 rupiah. Dokumennya ada dokumen sewa kan begitu. Nah, sehingga ini dalam hal ini juga untuk masukan kepada kita semua. Terus yang terakhir berkaitan dengan masalah traktor apa ya Pak Namo ya? Ya. Itu memang beda. Dari traktor itu adalah milik apa namanya kayak P3A ya? Iya, kapoktan yang hilang. Nah, kalau desa mau memberikan ya kalau ada dasar hukumnya, kalau enggak ya nggak bisa gitu loh. Apa bisa pemberian kepada masyarakat tentang barang itu pun harus ada SK-nya, harus ada pengajuannya, begitu kira-kira kelengkapannya. Kalau ini kan baru rancangan, nah, sehingga nanti untuk eksekusinya disesuaikan dengan aturan yang ada. Begitu Pak Putri ya, Pak Putri biasanya kan tanggung ya. Kira-kira gitulah. Jadi Pak Nano pun dalam memberikan estimasi ini juga nanti dilengkapi dengan administrasi yang lengkap supaya apa? Kita mengeluarkan dana tidak salah begitu kira-kira. Karena dana desa kan juga dipertanggungjawabkan sesuai dengan prioritas yang ada. Begitu Pak Usman. Nah, terus terkait dengan masalah yang tadi disampaikan tentang apa tadi? Yang terakhir penyuluhan hukum ya. Penyuluhan hukum itu kan tidak boleh dari dana desa ya. Bolehnya dari ADD. Dan kita lihat aturan bahaya. Aturan kan nggak boleh memang berminat. Dan yang boleh ada dari ADD, PAD atau bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak itu sebenarnya kan untuk kesejahteraan kita dari pemungut pajak itu loh. Jadi jangan sampai nanti galikan yang lain gitu loh. Fungsinya akan beda. Mereka pajak itu kan tugas bantuan itu loh. Tugas bantuan wajar buat kita. Dan sehingga kalau ADD tidak bisa, ya PAD tidak bisa, bagaimana salahnya kegiatan melalui dana desa tapi aman gitu loh. Ya Pak pendamping kira-kira bagaimana gitu loh. Jangan sampai kita untuk yang lain berakhirnya kita jadi tidak terima apapun. Terus saya tanya lagi Bang Usman ini. Saya selama jadi Kades kegiatan pemberdayaan orang tua narasumber. Ini di Pandak ini ya. Tapi kemarin ini Bang Usman. Saya diundang oleh Tumian ya. Itu narasumber loro Kades karo Kadesnya karo Kades ngana lho itu priwe iki? Apa bisa ora iki? Aku kurang mungkin nembungnya juga kayak gue. Nah, kalau emang nggak bisa jangan gitu loh. Jadi jangan semuanya gitu sehingga adil gitu loh. Masa nyosing duit gawe jadi narsum kan? Ya ini kan lucu ya. Ini anu lah. Artinya apa? Jangan sampai ada pembiaran yang memang tidak ada campur hukumnya, hanya menjadi kebiasaan. Wah, perangkat dengan sektor, berkumpul kuli kok, ya kan? Nah, kira-kira ada ketegasan dan itu juga disampaikan di forum kabupaten, biar kabupaten sama begitu loh. Ya Bang Usman ya. Ya kira-kira itu dulu, nanti yang lain menyusul. Saya ingin mengomentari beberapa hal kaitannya dengan yang terakhir dengan narasumber. Memang yang jelas tidak boleh jeruk makan jeruk. Ya, kenapa dibiarkan? Jadi iri kan? Karena Pak Kades pada saat bercerita di Desa Pandak, Pak Prasetyo itu kan menjalankan tugas. Gak mau saya memang menjalankan tugas ya. Fungsinya sebagai Kepala desa. Si gue kawin aja. Tapi anggar nang kono jadi moderator itu masih bisa. Nah, gue artinya gini, kita juga nyari peluang dong. Itu kan sama. Kalau emang sah moderator ya moderator. Ya, ini kan gitu. anggar antara narasumber dengan moderator kan bisa dia seperempat TikTok. Oh, kayak gue orang ini masalah. nilainya orang sama. Tapi ditulis moderator ya. Iya, jadi nanti honornya legal begitu. Cuma yang bikin kok kayaknya pada loh. Narasumber orang yang berani, aku takon karo kayak apa? Iya, cipta bikin loh. Ini gue pun biasa dulu ya. Karena ikut ketemu. Nah, artinya pendampingnya kan pembimbingnya satu sekarang ada biji ya. Jadi nanti kaitannya dengan moderator nanti dapat dilihat di karena di Pergub 66 tidak diatur yang narasumber yang itu kan tidak diatur di Pergub 66. Nanti kita carinya di Pergubnya
yang kabupaten begitu, yang standar harga satuannya begitu. Itu ramai banget ya mungkin ya. Terus kenapa kami tadi menyampaikan kaitannya dengan apa? Agar RAB-nya rinci rigid, agar siapapun yang melaksanakan itu paham. Oh, jangan ngomong di dalam ini kasusnya terjadi di Pandak. Ya terbalik nama ini ya orang ilo. Karena sudah dikembalikan, balik lagi belum ada persamaan persepsi, karena memang harapan saya sebetulnya pada sampai saat memberikan SPP ketemu dengan saya atau Mas Ipul sehingga bisa ada koreksi langsung, kalau memang ada yang diperbaiki langsung diperbaiki, kalau tidak juga komunikasi langsung begitu. Di C5-nya seragam PKK, tapi di tanda terimanya atribut. Sing ngerti atribut siapa? Kan mesti sing gawe rencana, Pak. Tidak bisa kita SPJ-kan oleh yang lain, karena mesti asumsi nih atributnya tunggale teh langsung burine ya Pak Darsono ya. Jadi kenapa saya ingin seperti itu? Artinya misalnya di sana alat tulis 300, alat tulis 300 saya yakin Mas Narno, Mas Widi, Pak Gatot, Pak Agus Darsono, pembimbingnya 300 saya yakin orangnya sama Pak. Mesti beda. Anggaran Pak Gatot ngarep gampang aku HVS baik kita dulu kan rampung. Tapi anggaran Pak Widi karena oke kan kebutuhannya piye-piye ATK berarti ana bolpai nang pilot. Oh bagus. Silok orang bang. Jadi mengapa saya sampaikan seperti itu? Pertama memang aturannya memang harus seperti itu, real begitu. Kenapa saya kepengin melihat kegiatan-kegiatan pelatihan itu, termasuk tadi yang disampaikan Pak Kades, kira-kira narsumnya siapa saja sih begitu. Betul. Nah, misalnya dari kecamatan sih saya yakin, karena informasi yang sampai ke langit sana, informasinya sering memberikan horor ya Pandak karo Kebumen ya Pak saja. Iya. Sehingga mungkin kaitannya dengan narsum tidak menjadi persoalan. Tapi kalau saya belajar dari tadi SPP yang kadang-kadang sering sok bolak-balik, kadang-kadang pemahaman seperti itu. Ada di suatu negara juga jelas-jelas kalau SPPD pengikutnya 35 orang ya orang angkanya stok 35 wong begitu. SPPD ini ya mencantumkan nama-nama yang berangkat terlampir siapa saja begitu. Nah ini yang kadang-kadang belum dipahami atau yang sing jelasakan orang TJ begitu, sehingga gagal paham. Kenapa kami juga pengen melihat rincian kegiatan yang pembangunan fisik? Sudahkah Pandak ini menerapkan Pergub 8 di pasal 18 kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan fisik? Kami ingin melihat apakah biaya umumnya sudah dimanfaatkan atau belum. Tapi kepriwen nih. Ya nanti ini satu-satu dulu. Satu-satu aku sayang ibu, dua. Terus mungkin dilanjutkan lagi yang tadi disampaikan oleh, mungkin nanti akan diperjelas oleh Pak Bukti kaitannya dengan yang penyuluhan hukum di beberapa desa yang sudah paparan evaluasi APBDes, memang rata-rata sudah menggunakan dana bisa. Dan yang perlu diutamakan sing menjadi heboh di awal itu penyuluhan hukum, tidak bagaimana yang akan memanfaatkan itu siapa, objek yang mau menjadi sasaran itu siapa begitu. Kalau sudah seperti itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Budi sesuai dengan Permendes 7 tahun 2023 di pasal 2 ya Pak. Nanti dapat dijelaskan secara rinci kaitannya dengan satuan-satuannya. Ada Pak Camat kemarin menambahkan kaitannya dengan honor narasumbernya agar ditambahkan pejabat eselon 2 di tingkat kabupaten. Samping tadi yang dari kejaksaan, Polres, juga ditambahkan yang dari kabupaten. Itu kaitannya dengan penyuluhan. Di sini sudah dibuatkan itunya belum Mbak kita yang penyuluhan hukum. Reng-rengan ada belum? Reng-rengan.
Kowe kurang moderator lho. Lha iya kan soleh. Kegiatan suri moderator mesti Pembaca doa. ora. Itu oke. MC petugas nih. Iya, 4 orang itu cara membaca doa. Maksudnya tugas pembantu. Tugas bersihan. Saya tadi kalau ditanya di indeknya yang tadi yang kepala kejaksaan itu kalau tadi di report itu 1.500. Oh ya nilainya Ganti sama ya. Ini 1.000. Ajari 1,5. Terus sing kepala itu lah. Ajari. 1.500. 1.500. Simulasi kan PP. Nah itu, ini kan tadi diceritakan Dari Pak, kita dana fokus, desa bisa, Bu, kita ya? fokus kegiatannya untuk siapa sih masyarakat, jangan Obyeknya jangan masyarakat. kita jangan berobsesi penjualan bukunya dulu, tapi bagaimana kita bisa masuk menggunakan dana desa. Nanti di Penerima manfaatnya siapa? ya Ya. manfaatnya siapa begitu masyarakat. Misalnya ini misalnya kebetulan teman-teman perangkat pada melu, ya itu masyarakat, bukan selaku lembaga. BPD melu ya selaku Kalau masyarakat. dari dana desa itu yang boleh bisa tuh bantuan advokasi untuk masyarakat miskin. Ya makanya nanti kita diskusinya nanti Pak. Ini kita sampaikan dulu. Nanti Mbak kita ada yang yang perbedas. Masyarakat yang miskin, dasarnya juga dana baik Banyu, kabupaten, provinsi maupun DP. Karena di situ pasal 18 halaman 14 ayat 1 itu berbunyi untuk kegiatan fisik infrastruktur wajib, kata-katanya wajib ya, wajib menyediakan biaya umum, itu pasal 18 ayat 1. Pergub 8 ayat 2-nya itu bercerita tentang setinggi-tingginya biaya umum itu 2,5%. Ayat 3-nya 2,5% untuk apa saja? Yang pertama untuk APK, yang kedua untuk honorarium TPK, yang ketiga untuk PD, nah, yang keempat untuk jasa konsultan, yang kelima untuk papan nama kegiatan, yang keenam untuk prasasti. Perbedaannya kalau yang dulu yang masuk dalam di rerengan ya, di era B-nya itu masuk dalam bahan, kalau yang sekarang masuk ke dalam biaya umum. Karena di pasal berapa tadi? Pasal 18 ayat 2 itu bahwa setinggi-tingginya 2,5%, kok dari 6 rujukan tadi kok enggak diambil semua, misalnya desa hanya menganggarkan papan dan pasal, ya enggak masalah. Berarti sudah gugur kewajiban desa untuk menganggarkan biaya umum setinggi-tingginya 2,5%. Tapi aja sabar, ketika nanti di LPJ-nya kok butuh materai, butuh apa, jebul dan dana. Contoh yang RTL apa? Terus RTL itu materinya kan oke banget, ya nggak nih? Nah, aja masih misalnya, ya nggak apa-apa ketika misalnya seorang nikah misalnya, nama lah, juga mana materai gue LPJ, padahal satu proposal itu satu LPJ misalnya sempat, Ya udah. ping berapa kali Itu kan sudah fit include berapa? ya, masukkan termasuk Makanya, honor. silakan itu Bensin barang direncanakan. Iya, yang tahu yang masyarakat, bener kayak setuju aku kayak. Sing ora mau ribut. Wah, mari ngalah bensin kan masih mumet kayak saya ora milih orang. Tapi yang penting konsekuen ketika sudah menganggarkan, terus kemudian mau mengambil Haknya. dana yang hilang, ya harus menunjukkan sebuah bukti
Ya pasti kan ada NPD-nya ya. Setuju gak ya? Ini dia gawe rincian gue. Bensin barang gue biasa pimpinan kali kabupaten. Terus kemudian ini sifatnya anu nih Pak. Kalau kami sih hanya menyampaikan bahwa ya ini sebuah pilihan Pak Mama. Artinya kepenginnya penyuluhan hukum kata-katanya ini itu menggunakan dana desa. Kadang-kadang kita sudah terjebak di kata-kata penyuluhan hukum, sehingga boleh nong tagging dengan penyuluhan hukum adanya di bidang pembinaan, adanya di bidang kita. Sementara kita kepengin menggunakan yang gede kan gitu. Nah, ini sih diskusi saja. Artinya kami juga tidak, karena kami melihat di pasal 2 Permendes, meskipun di situ tidak merujuk ke bidang kegiatannya atau programnya. Coba nih, pasal 2 darat. Nah, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Kami sih bukan ahli hukum lah, tapi setidaknya saya sih bermain dengan logika saja. Kita kepengen menggunakan dana DP, sementara kita sudah terkunci dengan kata-kata penyuluhan hukum. Ya, kalau saya melihatnya adalah tadi yang disampaikan Mas Usman bahwa gos apa sih sebenarnya kegiatan itu. Kalau kita merujuk itu untuk masyarakat, kita diberi kesempatan nih di tagging kolaborasi itu ada di bidang pembangunan yang di bidang pendidikan. Di situ ada pelatihan peningkatan untuk pelatihan peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Kan bisa saja ini anu saja, artinya buat bahan renungan saja. Menggunakan itu, pelatihan tentang apa? Tentang hukum kan pada baik loh. Narasumber sama kejaksaan, narasumber sama Polres. Kita tidak salah menggunakan dana desanya, kamarnya ada tersedia, sasarannya juga sama-sama untuk masyarakat. Itu pilihan Pak Ano. Nah, kayaknya waduh, saya pakai PBH saja. Ya silakan, malah Pak beneran. Iya, rasanya cuma dana desanya. Ini sih orang kudu terpercaya seorang BPK Saya juta orang masalah. Kudu tidak BPK pakai ya, maksudnya gini Pak, maksudnya gini, mbok ya. Memang peruntukannya itu untuk itu. Kemudian nanti narasumbernya dari orang-orang yang ngerti hukum. Sementara yang mau melihat kita kacamatanya lain lagi nih. Misalnya seorang inspektorat melihatnya yang karena desa polling kayak gitu. Agar masih menggunakan yang penyuluhan bahasa penyuluhan hukum bidang pembinaan. Iya. Kan luput. Nah, sementara kita ada kesempatan nih kamar nih. Hanya di situ tidak merujuk ke kata-kata penyuluhan hukum, tapi pelatihan peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Nah, temanya tentang apa sih? Tentang hukum. Hukumnya hukum apa? Ya anak ADRT, anak kriminal, anak apa terserah. Kayak gitu loh Mas. Ini sebuah pilihan saja. Iya, itu yang saya pilih. Dalam? Itu yang saya pilih. Ya orang bu. Masalah itu masalah. Kalau ada asumsi lain dari teman-teman kami juga, yang membuat saya sih hanya menyampaikan sebuah pilihan yang itulah, yang mandan mendekati ke arah alur logisnya itu masuk seperti itu. Mungkin itu ya sekedar bahkan renungan bagi kita semua. Yang jelas kami menekankan di setiap kegiatan konstruksi wajib hukumnya. Oh misalnya ada pertanyaan Mas, ini kan bidangnya pemberdayaan, misalnya pemberdayaan itu yang harus bangun greenhouse itu juga konstruksi. Itu juga silakan menggunakan yang pola bentuk
Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku kepala desa Mas Subri menegaskan bahwa tadi kan saya sampaikan kalau memang ada peluang lain di luar dana dari pajak, yaitu karena dari pajak itu adalah untuk para pemungut dari Pulau Ikannya, sehingga Pak Nano nanti arahan dari Mas Subri selaku pendamping desa tingkat nasional yang di Madura. Dan logikanya ini wajar ya. Pendampingnya ya. Kalau PBH bisa ikut RT kan bisa. Masyarakat. Enggak, masalahnya kita sudah terkunci dengan kata-kata. Ya, seperti konsepnya jelas gue. Banu di Anurok bagai ya bidangnya. Terus yang terakhir nih Pak Putri. Pertanyaan itu tinggi. Kita kan ada yang namanya ATK dari umum. Nah, tapi kalau saya lihat ya, orang umum dana desa tok, itu kan motokopi ini pakai banget deh, ya Bo. Apa mending RKO kayak pulang mulai kayak ngasih penibulku jam sambung nih dan itu kan kasihan juga loh. Nah makanya rincian-rincian yang dari hasil RKO yang dana bantuan keuangan itu bisa merujuk untuk dana desa. Dan umpama lebih kertas ya kenanggo sing bulanan jika rumah tangga gitu loh, jika mengurangi beban rumah tangga gitu loh. Itu ya jadi tetap dibelikan itu real anak kita sini. Tapi barangnya kan maling sampai Andri barang ini lah, kan kebunnya kan masing-masing itu, jadi tertib. Jadi Andri itu berfungsi sebagai apa? Ya penyedia barang, inventaris barang ya gitu. Terus karena gitu kan sama, sehingga mengurangi beban rumah tangga gitu. Terus yang terakhir lagi Mas Putri, saya sih tidak mau juga berspekulasi tentang apa itu nih, tinggal makan jeruk yang dari moderator ya. Moderator ya. Saya memang takut, makanya saya nggak mau gitu. Ya, jadi pada rusak moderator rusak. Pokoknya gajinya sekarang tamsil kalau sih tambah baik lah. Udah pusing. Ya, Moderator, Pak. hilangkan orang dia berapa apa. Moderator setara dengan MC betul Pak? Setara. Jadi MC ya Setara. Ya setara. Moderator kan memimpin acaranya kegiatan. Kalau ini kan khusus di bidang kegiatannya. Kalau ini kan milu MC. Tapi harus kalau usaha daripada membuat di rumah sana inspektorat, isi nih loh. Jadi desk kita dengan ada di gila. Usah pernah kok dimasukkan tunjangan suami. Namanya sudah bojoku. Pernah ya Pak Nano ya? Cuman terakhir waktunya orang bilang rusak. Ini yang terakhir. Pak Budi ya sering ngenek, paling orang sebulan bisa bikin pajak. Oh iya, itu sih salah berarti ya. Iya. Kalau nanti mau disit gitu. Anu Pak Noto, ayo. Kau sempurna pajak yo, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih dari kecamatan, nanti Pak Kades beserta perangkatnya. Mungkin tambahan sedikit ya tadi sudah disampaikan Pak. Yang pertama kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa yang berupa persentase sudah disampaikan bahwa untuk operasional PMD 3%, untuk ketahanan pangan 25%, dan untuk yang PLT ini masih mengambil yang maksimal di 25%. Kemudian yang terkait dengan surat Bupati Banyumas terkait dengan kegiatan P4GN penanganan narkoba, ini tadi apa sudah dianggarkan untuk kan ya untuk semua pada saat kegiatan untuk dikoordinasikan dengan BNN, semua kegiatannya berupa hiburan atau barangkali berupa seni atau olahragaan tinggal koordinasikan. Kemudian yang tadi di bidang pembangunan, terutama yang untuk kegiatan pembangunan yang 1,2 itu untuk pekerjaan umum dan 1,2 M itu termasuk yang silpa masuk di situ ya. Karena ini kan kegiatan bangunan masuk banyak ya. Berarti yang silpa itu dimasukkan lagi yang silpa tahun 2023.
Silpa Banyu ya. Silpa Banyu yang 3 kegiatan. Nah ini untuk yang Banyu 2024 yang kita buat angka-angkanya Ya, yang 80 ini. Tapi yang dan ini angka anu ya, soalnya di perakiraan. ini sudah ada yang punya bocorannya itu sudah berikan anu. Nah, ini tentunya nanti kalau misalkan keluarnya lebih dari 50% kayak kemarin sudah ada apa namanya kira-kira kegiatan mana nih yang mau di Del. Kalau kemarin kan Del 1 ya, Del 1 kegiatan Banyu Kabupaten. Kemudian yang selanjutnya karena ini di tahun 2024 itu ada kegiatan yang disilpakan. Mohon nanti untuk kegiatannya segera saja dilaksanakan setelah penetapan PDS dan juga di posting segera saja dilaksanakan. Kemudian di dalam LPJ-nya nanti karena di dalam proses RKO itu kan ada persyaratan tambahan ya Manila yang kaitannya dengan surat pernyataan untuk melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2023 ya kalau nggak salah bunyinya begitu ya. Yang dari Dinsos itu masuk saya itu tanda tangan itu. Nah ini tentunya karena melihat situasi dan kondisi ini kan tidak mungkin dilaksanakan di tahun anggaran Ya kita minat itu, itu yang mana minggu kita. nanti di dalam LPC tambah surat pernyataan tadi tidak bisa melaksanakan di tahun anggaran. Alasannya apa? Tentunya kan anggaran Kita menurut saya, kita juga pernah kita ya ini berarti masih itu raja kita. ya monggo itu nanti dilengkapi itulah. Kemudian tadi yang disampaikan untuk ketahanan pangan yang jalan usaha tani. Ini bentuk kegiatannya apa Pak? Rambukan ngeresan jalan ya. PKTD ya. PKTD. Berarti baru membuka apa sudah langsung yang sudah ada ya? Panjang itu baru semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya karena kegiatan di tahun 2024 banyak, aku direncanakan praktek saya apa namanya mungkin setiap triwulan sudah ada kegiatannya, artinya mungkin di triwulan 3 kegiatan-kegiatan yang hidup diharapkan sudah selesai dan nanti di triwulan keempatnya barangkali ada perubahan-perubahan kegiatan kita melaksanakan yang perubahan kegiatan. Jadi nanti nggak numpuk kegiatan di akhir tahun. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, oke ya. Terima kasih Pak Gatot. Jadi kita konsentrasi itu dipegang dulu. Ya. Nah, itu kan kehilangan pencarian, yang kedua mempunyai bla bla bla. Nah, ini nanti kan itu kan dibawa, datanya kan dibawa dalam musyawarah desa, dikonsolidasikan. Apakah seperti itu tadi kasusnya oleh Pak Gatot itu di desa ini? Nah, menurut tidak gitu ya. Berikutnya adalah dalam penentuan keluarga penerima manfaat pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah. Lah ini Pak, data pemerintah sebagai acuan. Nah ini yang kemarin saya mintakan P3KE. Nah itu data keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam musdes dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, berarti Perkades Pak, SK itu kepala desa. Nah BLT dialokasikan paling tinggi 25%, berarti Pak Nano sama kasih Pak 25%, tinggal nyari persennya apa namanya siapa aja sih personnya itu yang memenuhi A B C D E. Oke ya, dibayarkan selama 12 bulan Januari dapat dibayarkan maksimal 3 bulan secara sekaligus dirapel bisa ya. Nah itu ada tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan. Pokoknya patokannya itu Pak Gatot kita pegangi. Nanti kita minta data dari saudara kita PKH. Kita bicaranya dengan data ya, jangan bicara dengan yang lain. Ada bantuan selain PKH berarti kan dalam negeri boleh. Nah iya. Karena kemarin kita bersih kan ada yang meninggal, penggantinya kesulit beras koi. Nah sekarang ke halaman berikutnya Mbak Nita. Ya. Ini rumah tangga dengan rumah tangga kan berusia. Nah, misalkan kan hanya satu orang ya, satu kakak orang yang lansia. Sedangkan yang bersangkutan ini nggak bisa jalan kemana-mana itu diwakilkan, berarti kan bisa. Ya kan kita bisa nganterin ke sana kan nggak apa-apa. Itu teknis lah, itu teknis. Gitu. Teknis. Kalau kena rekening, nah itu bisa seperti itu kok. Oke ya. Terus perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim yang perka-perka janda. Tolong yang di mana di Pamijan itu pernah ente cerita ya. Itu di advokasi yang mungkin bisa masuk ke E itu. Nah, terus berikutnya Mbak Anita, fokus pada ekstrim melalui ini mekanismenya ya Pak Nano. Kita pegang bareng-bareng mekanismenya itu. Mekanisme penetapan program penerimaan bla bla itu ya. Nah, terus oke selanjutnya ini sama mekanismenya nanti ada proses validasi. Mohon kalau sudah saya sih akan segera lah ya meminta sebetulnya P3KE itu ke mana nanti nggak apa-apa saya ngalahin jemput lah gitu. Terus selanjutnya perubahan. Nah ini Pak Gatot mungkin dimaksud ini perubahan keluarga penerima manfaat. Nah itu sudah ada aturannya di situ. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita sosialisasikan pada saat tim validasi turun, ada tim yang mau bekerja, kita harus tahu aturannya. Misalnya ini di print terus dipegang, nggak apa-apa, biar nanti ke masyarakat juga paham. Oh kenapa saya nggak didata gitu kan. Terus terakhir itu monitoring dan evaluasi. Mohon Pak Kusman ya, itu adalah monitoring camat itu ya. Camat juga boleh memonitor kayak ini. Makanya setiap kali pencairan mohon kecamatan juga punya foto sendiri, itu laporan sendiri dengan caranya sendiri. Jangan sampai meminta gitu. Mohon dengan hormat jangan sampai meminta dokumennya aku minta gitu, jangan. Misalnya Mas Kinton ke Mutu Kidul di foto kejadiannya itu pakai tagging untuk menguatkan desa sama menguatkan tupoksi daripada monitoring dan evaluasi. Oke ya, terus lanjut. Nah, program ketahanan pangan fokus dilaksanakan beraspek ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, pemanfaatan pangan di desa. Apa aja itu? Terus selanjutnya, nah ini langkah-langkah pemanfaatan desa untuk ketahanan pangan di desa dengan cara memastikan program desa kan merupakan kemenangan desa. Seperti tadi yang membuat apa namanya Pak Nano? Ya JUT. Memang itu kemenangan desa membutuhkan itu untuk hasil panennya itu tidak terlalu habis dalam ongkos muat. Iya muat. Itu kan penasaran dengan itu kan sampai 50.000 kalau saya gotong-gotong gitu.
Nah itu, nah ini seperti itu. Oh, nah tapi sekelalen itu seperti dimaksud oleh Pak Usman, masuk di RKPDes dan APBDes ya. Nanti dipublikasikan kegiatannya. Nah, disepakati dan diputuskan dalam Musdes, karena masuk ke RKPDes pasti di Musdes ya. Terus selanjutnya ketersediaan pangan di desa, kegiatannya itu ya Pak Nano, nanti bisa apa yang tadi disampaikan, kira-kira seperti tadi Mas Huti mengkomparkan, disingkirkan pas kata gitu, itulah. Nah, ya oke. Terus selanjutnya adalah keterjangkauan pangan di desa, ini kegiatannya seperti itu. Jadi kita mulai memperbaiki kualitas belanjanya, seperti yang diinginkan oleh Pak Kades. Oke, nah tadi yang dimaksud dengan penyertaan modal itu adalah nanti melewatinya BUMDes, jadi misalnya mau ke UMKM. UMKM itu bukan kita langsung ke UMKM, UMKM-nya ke BUMDes, kita ngasih ke BUMDes ya gitu Pak. Nanti bisa keberlanjutan, jadi nanti kelompok yang lain juga bisa menikmati gitu. Pemataan pangan di desa, oke, terus lanjut. Nah, bentar tadi, ulang yang ketiga apa itu? Nah, ini program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Nah, ini yang nyuwun jawabnya karena pihak kecamatan kan minta berapa sih dananya untuk stunting gitu ya. Nah, nanti selain nanti ada taggingnya di Siskudes, juga di sini ada intervensi spesifik, sensitif, dan tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Apa aja itu? Oke. Terus, nah pencegahan dan penurunan stunting skala desa itu dipegang, makanya 5 kelompok sasaran itu. Jadi jangan sampai sasarannya itu lepas dari itu. Nah, iya. Oke, terus itu ya ada 5. Terus selanjutnya, nah jenis-jenisnya ini kegiatannya, misalnya butuh konseling, penyuluhan itu memang boleh gitu ya Pak Nano ya, siapa gitu. Terus penyuluhan, kadang-kadang kan di di Siskudes itu kan ditanya dampaknya siapa sih di zaman ini, karena memang ada kronologi seperti itu. Terus selanjutnya jenis kegiatan didasarkan untuk mengatasi penyebab tidak langsung, berarti intervensi sensitif sesuai kebutuhan dan kewenangan. Nah, seperti ini ada upaya pencegahan perkawinan dini, berarti ini artinya ada sebuah penyuluhan. Mungkin penyuluhan itu kan kadang-kadang gini loh Pak Nano, yang belum saya temukan selama ini adalah misalnya ibu-ibu bayangkari atau persik, itu kan perkawinan melalui sebuah angkatan itu kan berbeda. Artinya apa? Ada nikah di dinas dulu. Nah ini kan kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat juga. Siapa tahu saudara kita yang nanti nikah dengan anggota Polri atau tentara gitu kan. Nah, kampanye, praktek atau demo. Jadi ini nanti bisa menjadi literasi kita bareng-bareng. Oh ternyata pencegahan stunting itu kegiatannya seperti ini gitu. Terus selanjutnya adalah tata kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa, meliputi, nah itu ada peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia ya Pak Nano. Jadi nanti dianggarkan gitu ya kalau ada peningkatan kapasitas KPM gitu, baik Islam mandiri atau mungkin ada undangan dan lainnya gitu ya. Fasilitas sarprasnya gitu ya, pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu berarti posyandu, tenaga pendidik, PAUD gitu ya, kader desa lainnya yang ditunjuk dan dilakukan melalui keputusan kepala desa. Berarti penerima manfaat kalau tidak ada keputusan kepala desa yang sambung itu jangan sampai memberikan. Nah, itu. Terus lanjut. Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan. Nah ini apa aja itu? Nah maksudnya seperti ini. Penyertaan modal dapat dilakukan untuk modal awal pendirian. Berarti misalnya UMKM gitu ya, UMKM mau berdiri, kelompoknya nggak punya duit, nanti kasih ke BUMDes, BUMDesnya ngasihin modal awal, nanti bisa bergulir lagi seperti itu. Atau penyertaan modal digunakan, nah digunakannya untuk itu pengembangan kegiatan usaha. Seperti apa itu yang di sini yang lembu ungu kayak gitu loh. Oh, ungu. Umbi ungu kayak gitu, pokoknya dia butuh kan. Oke. Nah, terus nanti kan nanti ada BPA Pak, hidup lagi penyertaan modal desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMDes, bisa gitu. Itu untuk apa aja kegiatannya itu bla 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 gitu ya, penguatan struktural permodalan,
penugasan desa kepada BUMDes untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil proses. Oke ya, terus ini nggak punya hutan, makanya yang punya hutan itu adalah Karang Salam Lor ya, pengelolaan hutan desa ya, ataupun PS. Terus selanjutnya nih. Oke, terus dana operasional pemerintah desa Pak, ini Pak yang 3%, apa aja tuh? Dana operasional pemerintah desa diberikan setiap bulan Pak Nano. Kalau memang itu ada bukti pengeluarannya gitu kan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa, penggunaannya adalah koordinasi kegiatan sosial, kegiatan lainnya apa aja coba, yang nomor 1 koordinasinya apa? Nah, di sini koordinasi itu udah jelas ya. Tugas pemerintah desa meliputi, nah seperti itu, biaya komunikasi pemerintah desa, pulsa, ada kuota internet gitu ya. Mungkin lagi ngobrol Pak Kades desa itu tiba-tiba pulsanya habis, berarti Pak Kades bisa mencairkan ya Pak ya. Oke. Siap-siap Mas Adi. Iya. Oke. Konflik sosial meliputi tadi apa Pak yang gelut-gelut kayak gitu misalnya kayak gitu ya Pak ya. Majlis perdamaian tuh. Oke. Ya, karena bisa keluar biaya advokasinya di situ kan. Nah, terus lanjut nih. Nah, penanggulangan kerawanan sosial itu meliputi bencana yang menimpa masyarakat desa. Tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Kusman itu, kalau mau bencananya apa, terus ya, yang satu lagi adalah daruratnya apa gitu ya. Kalau memang itu sedikit sekali volumenya, lebih baik ya ada tapi tidak begitu banyak, nanti bisa menggunakan yang 3% kegiatannya seperti itu gitu Pak. Nah, jadi kan bisa mengefisiensikan belanjanya lebih berkualitas gitu. Oke, selanjutnya nomor kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Ini yang menjadikan agak-agak molor, artinya sesuai dengan kondisional yang memiliki kewenangan gitu. Pembinaan personel yang bersumber dari dana desa, bersama pemerintah desa, bagi masyarakat desa, berprestasi atau membantu tugas pemerintah desa. Gitu. Oke, selanjutnya dana operasional pemerintah tidak dapat digunakan. Nah ini, yang penting ini Pak, tidak dapat digunakan yang 3% membayar honorarium pemerintah desa. Yang kedua, perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan dan atau kabupaten kota setempat. Ngaten nggih Pak Kusman, bukan nanti ada sing nyairaken kue, harus jelas. Kan kodenya. Ini kan tahun ini ya, tahun kemarin kan iya Pak. Ini kan Permendes 13 Pak. Itu. Yang udah selesai Pak. Ini saya bicara 13 Pak untuk tahun 2024 itu ya. Yang kedua, membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa. Orang oleh Pak. Pribadi karena oleh ya. Pak. Kondangan ya oleh. Pribadi yo. Kondangan ya. Jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Pak. Udah jelas itu ya. Oke, selanjutnya penetapan fokus penggunaan desa. Oke, pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, berarti dengan Permendagri 2018 ataupun Perbub 56 2018. Kita cek lagi gitu ya. Ini Pak Karto sami-sami ya. Lanjut. Oke, penetapan fokus 1 dibahas dan disepakati, ditetapkan dalam musyawarah dalam LKP. Udahlah, LKP udah jadi kan. Fokus penggunaan desa diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, nanti yang 20% gitu ya. PKTD nanti berarti ini jutnya itu 50% itu, mohon Pak Nano monggo sama Mas Huri nanti bagaimana itu kalau memang di PKTD kan nilainya 50% dari kegiatan. Berarti harus punya target, karena itu kan kalau bilang PKTD itu kan extraordinary itu kan, sesuatu yang spesial di atas spesial gitu, sehingga siapa yang bekerja di situ bayarannya itu harus harian gitu ya, harus ada absennya, KTP-nya gitu. Angel, objeknya angel, lokasinya angel gitu. Gawe apa sih? Itu JUT yang Pak Kades pernah ngeresmiin yang di belakang mana ya itu? Yang belakang. Kegiatan itu di PKTD kan. Kegiatan yang makam ke sana, Pak. Makam itu. Nah ini kan belum selesai. Itu gunung waspa.
Ya kan di UKP kan Pak. Ora kenal ya Pak. Mengikuti tahapan perencanaan. Terus swak kelola diutamakan menggunakan padat karya tunai. Oke, lanjutnya nih. Partisipasi masyarakat. Nah, ini partisipasi desa, masyarakat desa dalam penetapan fokus pembangunan desa yang dilakukan dengan cara terlibat aktif, menyampaikan usulan, memastikan terlibat aktif dalam sosialisasi fokus pembangunan desa. Nih, pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan. Nah, fokus penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa, masuk di APBD. Terus selanjutnya publikasi, ya kita udah biasa lah ya Pak ya, publikasi Pak, infografis juga pakai website-nya yang dan aktif Pak. Nanti saya kirimin kegiatan-kegiatan, video-video kegiatannya Pandak, nanti bisa masuk ke link websitenya gitu loh Pak. Nanti kalau nggak aktif-aktif repot, nanti domainnya eman-eman dibayar tiap tahun ya nih ya nggak digunain gitu. Oke, terus lanjut nih. Pelaporan, ini pelaporan kepada desa menyampaikan laporan. Nah, kami mohon nanti di 2024 selesai di SID diunggah RKPDes-nya di dalam SID gitu ya. Kepala desa menyampaikan kepada menteri. Loh, yang kedua pakai SID Pak. SID itu sudah ada tempatnya. Nanti yang bisa masuk ke sana adalah admin desa Pak. Nah, admin desanya nanti ngunggah RKP-nya di situ. Terus nanti dana APBDes-nya nanti pendamping desa baik mungkin oleh saya, oleh Mas Huda atau Mas Mito yang ngunggah di Monef itu Pak. Oke. Terus ya itu terakhir ya. Oke. Nah, ini pembinaan satu menteri, gubernur, bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi pemantauan evaluasi fokus penggunaan desa sesuai dengan kewenangannya. Nah, dalam hal ini Bupati menugaskan kepada Binwas yaitu camat dan jajarannya seperti kasih untuk melakukan itu pembinaan itu Pak. Pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping profesional ya seperti saya, Mas Mito ataupun Mas Putri. Makanya kami sekarang turun seperti ini bentuk-bentuk bagian dari pembinaan terhadap ngawali dengan dana desa sesuai amanatnya ini loh Pak. Nah, terus yang ketiga, pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi desa tadi yang saya katakan SID. Oke, terima kasih Pak Rasito. Saya hanya menyampaikan seperti ini dan saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Mohon nanti Mbak Nita itu di print gitu ya. Kita mulai memperbaiki apa yang tadi kekurangannya dari tim fasilitasi di tingkat kecamatan Barusan. Terima kasih. Saya kembali lagi. Monggo Pak Rasito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurdin telah memberikan penjelasan yang luar biasa.